Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Equalizer. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pria tua yang hidup sendirian di sebuah apartemen. Pria ini bernama Robert McCall. Ia merupakan pria biasa, yang memiliki kebiasaan hidup yang serba perfeksionis. Dan dia bekerja di sebuah supermarket di bagian pertukangan. Dia juga termasuk orang yang ramah kepada teman-temannya di sana. Tuan McCall berkawan baik dengan Ralphie, pria berbadan besar yang memiliki keinginan untuk menjadi satpam di supermarket tersebut. Sepulang bekerja, Tuan McCall seperti biasanya, ia selalu membersihkan rumah, makan sendirian di dekat jendela. Dan jika sudah datang malam hari, Tuan McCall sering menghabiskan waktu di kamar sambil membaca buku favoritnya. Malam itu insomnia Tuan McCall kambuh, dan ia memutuskan untuk keluar dan bersantai di kafe langganannya. Dengan sambil berbekal teh celup dari rumahnya, di kafe tersebut Tuan McCall bertemu dengan perempuan yang bernama Terry. Wanita itu juga sering nongkrong di kafe tersebut, dari situ pun ia menanyakan isi buku bacaan Tuan McCall. Keesokan harinya, Tuan McCall kembali bekerja di supermarket, dan menyempatkan diri untuk bercanda dengan kawan-kawannya. Pada malam harinya, seperti biasa Tuan McCall bersantai lagi di kafe dan lagi-lagi ia bertemu dengan Terry. Wanita itu mencoba memulai obrolan dengan Tuan McCall, namun terlihat ponsel Terry berbunyi. Dan ternyata Slavi menghubungi Terry. Slavi adalah seorang yang menyediakan wanita penghibur, dan Terry adalah salah satu wanita penghibur yang bekerja untuk Slavi. Terlihat di luar toko ada sebuah mobil yang sudah menunggu Terry, dan mobil itu adalah pelanggan Terry yang akan menjemputnya. Adegan beralih pada keesokan harinya, terlihat Tuan McCall yang sedang melatih Ralphie berolahraga, untuk membakar lapisan lemak yang ada di tubuhnya. Malam pun tiba, dan terlihat Tuan McCall sudah berada di kafe serta bertemu dengan Terry lagi. Kali ini Tuan McCall yang memulai obrolan, dan akhirnya Terry pun merasa nyaman mengobrol dengannya. Tuan McCall menasihati Terry untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, dan memulai kehidupan baru. Hingga akhirnya saat mereka hendak pulang, terlihat sebuah mobil berhenti menghampiri mereka. Dan ternyata Slavi keluar dari mobil tersebut, sambil menyeret Terry serta memasukkan ke dalam mobil. Dari kejadian tadi, Tuan McCall semakin curiga dengan apa yang terjadi sebenarnya. Pada malam berikutnya, di saat Tuan McCall bersantai di kafe, Tuan McCall tidak melihat Terry di sana. Dan akhirnya sang pemilik kafe memberitahu bahwa Terry sedang dirawat di ICU. Tuan McCall pun segera menyusul Terry ke rumah sakit. Terlihat Terry sedang terbaring dengan penuh luka memar di wajahnya. Dia ditemani kawan seprofesinya. Akhirnya Tuan McCall bertanya kepada kawan Terry. Ternyata Terry disiksa oleh Slavi yang marah, karena Terry tidak mengangkat telepon darinya. Dari kejadian Terry tersebut, Tuan McCall berpikir berkali-kali untuk melakukan sesuatu agar Terry bisa terlepas dari Slavi. Pada malam itu juga, terlihat Slavi sedang memasuki sebuah restoran bergaya Rusia. Itu merupakan tempat dia bekerja, dan Tuan McCall menemui Slavi di tempat tersebut. Tuan McCall membawa uang untuk membayar hutang-hutang Terry, dan meminta Slavi melepaskan Terry. Namun ternyata Slavi menolak tawaran dari Tuan McCall, dan hal tersebut membuat Tuan McCall terpaksa harus membunuh Slavi dan anak buahnya. Di sini kita akan melihat sisi lain dari Tuan McCall, yang memiliki kemampuan untuk menentukan berapa lama dia bisa melumpuhkan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Adegan beralih pada keesokan harinya, Tuan McCall melakukan aktivitasnya seperti biasa, ia bekerja lagi dan seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di sisi lain, terlihat seorang pria yang turun dari pesawat, dan dia bernama adalah Teddy. Ia merupakan orang kepercayaan seorang bos mafia Rusia. Bosnya menyewa Teddy untuk mengungkap motif di balik kematian Slavi. Ia mencurigai kematian Slavi, karena ada hubungannya dengan persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Ketika Tuan McCall bekerja, dia tidak melihat Ralphie di sana dan ternyata Ralphie telah mengundurkan diri. Sepulang bekerja, Tuan McCall langsung ke rumah Ralphie untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah Tuan McCall membantu toko ibunya Ralphie, lalu Tuan McCall mendapat informasi alasan mengapa Ralphie keluar dari pekerjaannya. Ternyata ada 2 polisi korup yang kerjaannya meminta uang kepada ibu Ralphie, dan itu membuat Ralphie harus menemani ibunya menjaga toko. Keesokan malamnya, terlihat 2 polisi korup dan ia tampak sedang meminta uang kepada ibu Ralphie. Namun ketika di parkiran, mereka dikejutkan dengan kehadiran Tuan McCall yang sejak tadi sudah mengawasi kedua polisi tersebut. Akhirnya kedua polisi korup tersebut berhasil dilumpuhkan, dan meminta mereka mengembalikan semua uang itu kepada ibu Ralphie. Di tempat lain terlihat Teddy sedang menginterogasi kawan Terry, ternyata Teddy curiga terhadapnya. Dengan di bawah ancaman Teddy, akhirnya ia menceritakan semua awal kejadian yang sebenarnya. Namun setelah berhasil mendapatkan informasi, Teddy tetap membunuh kawan Terry tersebut dengan mencekik lehernya hingga tewas. Adegan berganti di supermarket tempat Tuan McCall bekerja, di sana terjadi perampokan. Yang mana perampok tersebut memaksa Tuan McCall memberikan uang dan cincin dari ibu milik rekannya. Seketika Tuan McCall melakukan analisisnya, namun ia mengurungkan niatnya karena perampok tersebut bersenjata, dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Maka dari itu, Tuan McCall menyerahkan sejumlah uang dan cincin kepada perampok tersebut. Setelah melihat plat nomor kendaraan perampok itu, dan dengan bermodalkan sebuah palu besar, Tuan McCall menghabisi perampok tersebut dan mengembalikan cincin ibu dari rekannya. Adegan berganti pada keesokan malam harinya, di mana Teddy pergi ke rumah Tuan McCall dan ia menyamar sebagai detektif yang menangani kasus pembunuhan Slavi. Kemudian ia bertanya kepada Tuan McCall, namun Tuan McCall dengan tenang menjawab semua pertanyaan dari Teddy. Seolah-olah Tuan McCall memiliki alibi yang kuat, bahwa dia benar-benar tidak terlibat. Teddy yang semakin penasaran dengan Tuan McCall, memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi catatan sipil dari Tuan McCall. Dan data yang ada pada Tuan McCall hanyalah seorang warga sipil biasa. Kemudian, Teddy mengirim pembunuh bayaran di kafe biasa Tuan McCall bersantai. Orang suruhan tersebut menyamar sebagai pekerja PLN, namun penyamarannya dapat diketahui oleh Tuan McCall. Dengan seketika, Tuan McCall berhasil melumpuhkan pembunuh tersebut. Namun aksi Tuan McCall tidak dapat disaksikan oleh Teddy, karena terhalang oleh truk. Kemudian Tuan McCall keluar dari kafe, seketika ia memotret ke arah Teddy sambil terus berjalan pulang. Lalu Teddy pun mengikuti Tuan McCall sampai rumahnya, dan di rumah itu ternyata sudah kosong, karena ditinggalkan oleh Tuan McCall. Lalu Tuan McCall pun membuat alibi, seolah-olah ia sudah kabur ke luar negeri. Karena di kamar mandinya ditemukan obat anti mabuk udara. Namun faktanya, Tuan McCall mengawasi mereka dari rumah lainnya. Dan ia mengawasi lewat CCTV, yang sudah ia pasang di benda-benda di rumahnya. Di sisi lain, Tuan McCall akhirnya pergi menemui kawan lamanya yang bernama Susan. Diketahui Susan bekerja sebagai agen FBI, ia dapat mengumpulkan informasi tentang Teddy dan Pushkin. Ternyata Tuan McCall tidak sengaja, karena ia telah berurusan dengan sekelompok mafia besar Rusia. Setelah mendapatkan informasi dari Susan, akhirnya Tuan McCall memutuskan untuk segera mengakhiri apa yang sudah dia mulai. Lalu Tuan McCall memulai dengan menemui polisi korup, yang juga kaki tangan dari Teddy. Polisi tersebut dipaksanya untuk menunjukkan tempat bisnis Pushkin, dan akhirnya polisi tersebut membawa Tuan McCall menuju ke sebuah gudang. Ternyata di sana bukan gudang penyimpanan daging, namun gudang tersebut adalah tempat penyimpanan uang haram milik Pushkin. Lalu Tuan McCall ditodong pistol oleh salah satu anak buah Pushkin. Dengan cepat ia merebut senjata tersebut, dan berbalik menodongkan ke kepala anak buah Pushkin. Setelah berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Pushkin, akhirnya Tuan McCall pun membagi-bagikan uang yang ada di situ, kepada karyawan yang bekerja di sana. Dan ia menghubungi polisi, agar menyita seluruh uang Pushkin dan menahan anak buah Pushkin di tempat pendingin, beserta dengan uang-uang Pushkin. Terlihat Teddy sedang bersama pembunuh bayaran yang disewanya, pembunuh itu disewa untuk membunuh Tuan McCall. Saat pembunuh bayaran tersebut ke toilet, terlihat Teddy mendapatkan telepon dari Pushkin.
Namun Teddy enggan mengangkatnya. Tiba-tiba muncul Tuan McCall di depan Teddy, sambil menyerahkan kacamata yang dipakai pembunuh bayaran tadi. Saat ini Tuan McCall mengancam Teddy, agar menghentikan usahanya untuk membunuhnya. Jika tidak, Tuan McCall akan menghancurkan seluruh bisnis Pushkin, serta juga membunuh Teddy. Setelah menemukan bukti-bukti kejahatan Pushkin, yang berupa aliran dana, dan bukti bisnis perdagangan manusia, akhirnya ia mengirimkan informasi tersebut kepada Susan. Kemudian Tuan McCall mengirimkan pesan perang kepada Pushkin, dengan menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal miliknya. Hal tersebut membuat Pushkin sangat marah, dan menyuruh Teddy untuk segera menghabisi Tuan McCall. Ternyata Teddy memiliki rencana untuk memancing Tuan McCall, dengan menyandera rekan kerja dari Tuan McCall. Teddy yang berhasil menyandera rekannya, meminta Tuan McCall datang ke supermarket tersebut. Lalu Tuan McCall berhasil melumpuhkan orang yang menyandera Ralphie, dan menyuruhnya untuk membawa rekan-rekan yang lain keluar dari supermarket. Dengan menggunakan peralatan yang tersedia di supermarket tersebut, Tuan McCall berhasil membunuh satu persatu anak buah Teddy. Saat ini hanya menyisakan Teddy, dan dengan berbekal senapan paku tembak, akhirnya Tuan McCall berhasil melumpuhkan Teddy. Sehingga Teddy terjatuh tak berdaya, dan akhirnya Teddy pun tewas dengan paku yang menembus tenggorokannya. Setelah kematian Teddy, Tuan McCall merasa urusannya belum selesai. Kemudian Tuan McCall langsung menemui Pushkin di Rusia, dan berhasil membunuh Pushkin dengan cara menyetrumnya saat selesai mandi. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Equalizer. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.